Bagian-bagian firman Tuhan akan dibacakan dan diuraikan kepada kita. Adapun bacaan kita pada hari ini yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 dan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-53. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya, kita berdoa. Kemuliaan dan hormat bagimu, ya Bapa di surga, kami persembahkan. Hari ini Tuhan, kami diperkenan kembali mengenang dan merayakan serta memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya sebagaimana firman-Nya bahwa Ia tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Ia pergi untuk menyediakan tempat, bahkan pergi agar supaya Roh Kudus itu ada menyertai dan menolong kami. Ya Bapa di surga, firman-Mu akan dibacakan kepada kami, juga akan diuraikan, kiranya Tuhan menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati kami ya Tuhan, baik kami yang akan membacakan dan mengurai firman Tuhan ini, maupun kepada jemaat, baik kami yang berkumpul di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya ya Tuhan, dengan tuntunan-Mu kami dengan penuh kesetiaan mengarahkan hidup kami agar supaya Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Dengarkanlah doa kami dan bersabdalah, di dalam Kristus yang naik itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang pertama yang akan kita baca melalui Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Setelah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan autupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Bunyi firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Mari berdiri dan kita membaca bagian Injil ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat tak ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Ada kepadamu makanan di situ?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kore sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi dalam kebersamaan beribadah secara bersama, baik kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu bersama dengan keluarga, begitupun juga dengan para sahabat dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita tidak langsung mengalami perjumpaan dalam persekutuan, tetapi lewat wadah pelayanan ini kita masih dimungkinkan untuk mengingat, mengenang, serta merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya dalam iman meyakini bahwa oleh kasih karunia Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua selalu ada dalam lindungan kasih karunia-Nya. Amin. Dan menikmati kehadiran Tuhan dalam berbagai berkat teristimewa yang tentu kita selalu harapkan setiap hari, kesehatan yang baik, ketenangan, dan kebersama-samaan dengan anak cucu dan anggota-anggota keluarga yang lain. Salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara, istilah tripanggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, atau koinonia, marturia, dan diakonia, adalah sebuah istilah yang sudah cukup lazim dan populer di kalangan warga gereja atau kita warga jemaat. Ada sebuah lagu yang seringkali dinyanyikan oleh kelompok paduan suara. Judulnya adalah Tri Panggilan Gereja.
Lagu ini sering dinyanyikan atau ditampilkan pada saat pengurapan atau peneguhan pendeta, peneguhan penatua, diaken, dan pengutusan pengurus organisasi intragerejawi di semua jenjang, entah itu di jemaat, klasis, dan di tingkat sinode. Setidaknya, secara singkat dari syair lagu ini hendak memberi penekanan kepada yang mendapat tugas perutusan di sekitar tugas dan tanggung jawab yang akan diemban sekaitan dengan pengutusan mereka. Salah satu dari tugas panggilan itu yang diamanatkan secara khusus kepada para murid sebelum Yesus terangkat ke sorga, bahwa mereka atau para murid akan menjadi saksi dari semua yang dikatakan dan yang mereka saksikan serta yang mereka alami bersama dengan Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke sorga dan berpisah dengan para murid, Yesus mempersiapkan mereka terlebih dahulu. Tentu masih segar dalam ingatan kita bacaan dan perenungan kita pada hari Minggu tanggal 14 yang lalu, bahwa sebelum Yesus pergi meninggalkan para murid dan orang percaya, Yesus berjanji kepada mereka bahwa Ia akan meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Demikian juga pada saat Yesus akan terangkat, Yesus memberkati mereka. Yesus tentu sangat memahami keberadaan para murid dan pengikut-pengikutnya, bahwa dalam rangka mengemban dan melaksanakan misi atau tugas kesaksian mereka, mereka akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Karena itu mereka membutuhkan penguatan dan pemberkatan serta penolong untuk menolong dan menguatkan mereka. Mereka membutuhkan topangan yang akan memampukan mereka untuk menyatakan kesaksian mereka tentang Mesias sebagaimana yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan yang telah digenapi dalam diri Yesus Kristus sendiri, yang telah disalibkan, mati, dan dikuburkan, tetapi yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Setelah mendapatkan pemberkatan dan peneguhan dari Yesus, walaupun mereka harus berpisah dengan Yesus, walaupun tentu perpisahan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi mereka, perpisahan akan mendatangkan duka cita, namun dengan pemberkatan dan peneguhan Yesus, para murid kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, menjadi saksi berarti dengan segala ketulusan dan kemurnian hati akan menceritakan dan memberitakan tentang kebenaran firman Allah. Bahkan kebenaran Allah di dalam dan oleh Yesus Kristus, dan bukan sebaliknya, bahwa menjadi saksi dengan tujuan untuk mencari kepentingan, keuntungan, dan popularitas, serta kemuliaan untuk diri sendiri, melainkan sekali lagi untuk kemuliaan dan hormat hanya kepada Kristus. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena sering terjadi bahwa dalam kerangka menjadi saksi, acap kali ada orang yang hanya mengatasnamakan Yesus dalam apa yang mereka namakan sebagai kesaksian. Tetapi sesungguhnya yang terjadi
ialah bahwa mereka melakukan itu hanya karena ada tujuan dan kepentingan di balik semua yang mereka sebut atau yang mereka teriakkan sebagai kesaksian. Kita mungkin bisa membandingkan dengan apa yang terjadi di beberapa tempat belakangan ini. Sementara pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menyalurkan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, tentu dengan harapan agar di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini, mereka yang terdampak dapat menerima atau diberi pelayanan yang baik, dapat diberi bantuan. Tetapi ternyata ada juga oknum, ada juga orang yang kemudian mau memanfaatkan situasi ini untuk macam-macam kepentingan dan tujuan mereka. Sembako, disinfektan, dan perlengkapan lainnya yang nyata-nyata adalah merupakan bantuan murni dari pemerintah. Tetapi kadang-kadang ada saja pihak-pihak tertentu yang mau memanipulasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Hal lain Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi saksi seperti tema perenungan kita pada hari ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Berarti kita siap sedia untuk menghadapi segala konsekuensi dari kesaksian yang akan kita sampaikan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meminta kepada para murid untuk bertahan beberapa waktu di Yerusalem. Yesus sangat memahami resiko yang akan mereka hadapi dalam rangka melaksanakan misi atau tugas kesaksian. Oleh karena itu Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Itu dalam pembacaan kita tadi dari kitab Kisah Para Rasul, secara khusus di pasal 1 ayat yang ke-8. Bahwa dengan kuasa Roh Kudus mereka akan dapat menyaksikan kesaksian mereka untuk mengemban misi atau kesaksian kita. Kita tidak bisa hanya bertumpu dan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi kita sangat tak membutuhkan, kita sangat tak membutuhkan kekuatan dan kuasa yang datangnya daripada Allah sendiri. Kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melaksanakan atau mengemban tugas kesaksian kita, menyaksikan akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia ini. Dalam mengemban misi dan kesaksian, kita pun disadarkan bahwa ada sejumlah tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi, di mana kita membutuhkan pertolongan dan topangan. Dari pesan Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada para pengikutnya, kita disemangati bahwa Allah akan memperlengkapi kita. Namun perlu ada kesabaran dan kesetiaan bagi kita untuk menanti saat dan waktu Allah untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Seperti yang terjadi dalam situasi pada saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu
di hati kecil kita bertanya-tanya, kapan gerangan wabah virus corona ini akan segera reda? Kapan wabah ini akan dapat segera teratasi? Dan bukan tidak mungkin bahwa banyak juga dari umat Tuhan, banyak dari kita yang sudah mulai mempertanyakan tentang pertolongan atau kuasa Tuhan. Namun dalam kondisi ini kita dituntun untuk belajar menanti dengan tekun waktu Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Kesabaran dan kesetiaan dalam menanti saat dan waktu Tuhan juga sangat kita butuhkan sebagai bagian dari keberserahan kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Allah terus bekerja dan menyatakan kekuasaannya dalam karya dan pemeliharaannya kepada kita dan kepada ciptaannya. Waktu Tuhan adalah pasti terbaik, sekalipun kadang tidak mudah, bahkan sangat sulit untuk dimengerti dan dipahami. Namun satu yang pasti, bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Kita biasa mendengar atau menyanyikan pujian itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para murid dan orang percaya dengan tekun dan setia menanti waktunya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka sungguh-sungguh diberkati, diperlengkapi, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam kerangka menyaksikan tentang Kristus bagi dunia, juga sangat penting bagi kita bahwa kita tidak hanya sekadar untuk menceritakan bagaimana Yesus, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya ialah bagaimana kita tahu tentang Yesus dan bagaimana menghidupi pola hidup Yesus. Lalu kemudian menyaksikan akan Yesus kepada orang lain, kepada dunia, seperti para murid dan orang-orang percaya pada saat itu. Mereka setelah mendapatkan pemberkatan dari Yesus, mereka mencoba dan berupaya dalam hidup mereka untuk memahami apa kehendak Yesus dalam hidup mereka, dan kemudian mereka tampil untuk menyaksikan kepada dunia, mulai dari Yerusalem ke Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya lewat ibadah perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini, kita tidak terus-menerus bertanya. Para murid tidak bertanya kepada Yesus, kapan janji itu akan dipenuhi kepada mereka. Tetapi dengan sukacita mereka kembali ke Yerusalem, dengan sabar mereka menanti penggenapan janji itu. Kiranya kita juga dengan segala ketekunan dalam keyakinan meyakini janji Tuhan dan menyaksikan serta menikmati pemenuhan janji Allah di dalam hidup kita. Karena itu, jadilah saksi dalam hidupmu. Amin.
diberikan kesempatan persembahan pujian dari Saudara Lalau. You are the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. The beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was greater, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. That could not hold you, filter before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. Death could not hold you. You have no equal. Now and forever, God, your reign. Yours is the kingdom, the name it is,
Terima kasih untuk kesaksian pujian. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dalam persekutuan kita dengan segala orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut naskah pengakuan iman rasuli. Kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. jika Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan dituntun dengan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Nyanyian malaikat nyaring bergema, sorga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Rajamu, jaya dan megah. Yesus Raja kasih naik
karya selamatnya. Yesus naik ke sorga, puji namanya. Dia yang tersalib bagi dunia pada sisi Bapa kini mulia, tak sengsara lagi. hidup selamanya. Yesus Raja mulia, naik tatanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke sorga, puji namanya. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Oleh pengasihan-Mu, ya Allah Bapa kami di sorga, kami telah diperkenan dalam persekutuan memuji memuliakan nama-Mu, mengenang dan memperingati karya Allah, kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga, yang kami yakini bahwa Dia pergi supaya Roh Kudus datang dan Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan yang pasti juga bahwa sebagaimana janjinya Ia akan kembali untuk menyambut orang-orang percaya, orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, bahwa kami pun diutus untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan bagi dunia dan bagi segenap ciptaan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar supaya kami tidak hanya mampu memperkatakan kesaksian itu, tetapi kami menghidupi akan keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu sudah berkorban bagi kami. Yesus juru selamat bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur lewat kebersamaan kami. Tuhan memperkenan kami untuk boleh mewujudkan tanda ucapan syukur kami. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan selalu anugerahkan dan berkati. Terima kasih kami diperkenan untuk juga boleh menikmati rupa-rupa berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan karena itu dengan sukacita pula kami datang membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan-persembahan itu ya Tuhan, kuduskan bagi pekerjaan-Mu. Demikian juga hidup kami dengan segala berkat yang ada pada kami. Kiranya Tuhan juga akan selalu memberkatinya. Oh Bapa di sorga, lewat ibadah kami pada hari ini, kami terus menadahkan tangan secara bersama ya Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Tuhan menyaksikan kami, Tuhan menyaksikan persekutuan-Mu, Tuhan menyaksikan umat-Mu di atas muka bumi ini, yang saat ini ya Tuhan, masih terus mengalami perasaan takut, masih mengalami kegundahan hati, oleh karena wabah virus corona ini. Ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami untuk menanti dengan sabar akan waktu Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami untuk tidak meragukan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, agar supaya kami tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapa,
Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, bahkan siapapun yang selalu setia mempersekutukan diri bersama-sama dengan kami lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rencana dan harapan-harapan mereka. Oh Tuhan, hamba juga meyakini ada banyak dari kami yang sedang mengalami pergumulan karena wabah ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami pengurangan hak-hak mereka, dan berbagai pergumulan lain yang ditimbulkan oleh adanya wabah ini. Oh Bapa di sorga, kami pun memohon belas kasih Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan, meneguhkan setiap umat-Mu untuk terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu untuk segala perjuangan, segala usaha yang dilakukan dalam rangka meredakan bahkan membasmi virus ini. Tuhan memberkati perjuangan para pemerintah kami, perjuangan para peneliti, perjuangan para medis, agar supaya ya Tuhan lewat pelayanan mereka, lewat kerja keras mereka, apa yang kami harapkan akan Tuhan nyatakan kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, masih terlalu banyak orang yang sedang menjalani penanganan secara khusus oleh karena wabah ini. Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka semua untuk terus berharap kepada Tuhan. Ada juga yang berduka cita ya Tuhan oleh karena terpisah dengan anggota-anggota keluarga mereka. Secara khusus Tuhan kami doakan saudara kami Bapak Panis keluarga yang berduka cita atas meninggalnya ayah yang mereka kasihi. Demikian juga Bapak Lugi Sedo yang berduka cita oleh karena kakak di Toraja yang meninggal. Mereka berencana untuk memakamkan jenazah esok hari. Tuhan kiranya memberkati seluruh keluarga di sana. Kami berdoa juga kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah beberapa lama tidak menikmati kebersamaan dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami oleh karena mereka saling berjauhan, oleh karena adanya pembatasan-pembatasan karena virus ini. Mereka yang ada di tempat-tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada, di darat, di hutan, di laut, bahkan yang di luar negeri, Tuhan memberkati mereka semua. Demikian juga Tuhan, pergumulan anak-anak kami sekaitan dengan studi mereka, kami doakan mereka ya Tuhan, Tuhan akan terus memberi semangat kepada mereka walaupun mereka hanya belajar secara online, tetapi kiranya mereka dengan giat untuk boleh berjuang terus bagi masa depan mereka. Berkati pertumbuhan anak-anak kami, demikian juga para pemuda dan pemudi kami, berkati di dalam menikmati masa muda mereka, agar supaya mereka tetap memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, para lansia, Tuhan akan selalu beri kesehatan, kekuatan yang baik, beri sukacita menyaksikan karya Allah bagi anak cucu, rumpun keluarga mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk persiapan pelaksanaan pemberkatan nikah Saudara Ramon dan Ira yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Tuhan kiranya mempersiapkan kedua saudara kami ini, supaya dengan iman mereka melangkah datang walaupun hanya dalam keterbatasan beberapa orang, tetapi tidak mengurangi iman percaya mereka membawa hidup dan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba doakan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami keluhan-keluhan karena rasa sakit. Tuhan kiranya jamah mereka,
Tuhan kiranya angkat dan sembuhkan mereka. Demikian pula ya Tuhan, yang sedang mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka, jangan biarkan mereka ya Tuhan, tetapi rangkul mereka dengan kasih-Mu yang penuh kuasa itu. Kami berdoa bagi orang tua, saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu, bahkan kesaksian di tengah-tengah dunia ini, kami berdoa, walaupun ya Tuhan kami sadar bahwa ada banyak tantangan, hambatan yang dihadapi, tetapi kami percaya sebagaimana janji firman-Mu bahwa firman Tuhan itu akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Terpujilah kiranya nama Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, juga berkati pelayanan kami nanti malam, agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala fasilitas, alat-alat, dan kru yang selalu setia dalam mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati mereka semua. Yakinkan mereka ya Tuhan bahwa di dalam Tuhan jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, semua yang kami lakukan pada hari ini kiranya menjadi kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjukku hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lakukan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan ialah Dia, Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya berpegang pada janji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua ini. Dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan mengutus kita Mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
Cek 1 1.